Salam. Salam. Wow, puji Tuhan. Ya, si anak-anak muda, di mana malam minggu bisanya enaknya jalan-jalan, tapi saat ini kita bersama-sama di dalam ibadah, memuji memuliakan Tuhan. Tema kita membangun manusia rohani malam hari ini. Kita bangun manusia rohani kita. Bagaimana caranya? Itu dia tadi. Ya, di sini saya ulas sedikit. Ya. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan adalah siapa? Tuhan Yesus. Ingat itu. Nah, buku panduannya apa? Alkitab, firman Tuhan, ya. Dan pengajar dan penolong kita siapa? Roh Kudus, ya. Nah, tempat belajar atau kelas kita di mana? Dalam kehidupan. Bagi saudara yang dibaptis, jaga hati. Mungkin di jalan bisa saja ada tiba-tiba nyali, jus gitu kan, kaget gitu kan. Jangan langsung keluar kata-kata dari ragunan. Mungkin itu dulu, ya kan. Jangan langsung mencak-mencak. Tahan diri. Oh, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Memang berat mengatakannya. Ya, sudah pernah saya katakan di sini. Pas di perempatan saya menyetir. Udah pelan-pelan ini. Di perempatan ini ada Pak Uga, polisi cepek gitu kan, ada pengaturnya. Dia stop, mau lewat. Aku udah keluar tengah desain kasih gopean gitu kan, atau seribuan lewat. Tiba-tiba ada motor, cium gitu kan. Padahal udah gini-gini tangan bapaknya itu. Terus saya bilang, begitu kami lewat, oke ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Dia udah diam dia. Apaan? Udah lewat dia. Oke ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Bingung Pak Uga itu. Bapak ini udah digituin, udah diragunan-ragunankan gitu kan. Tapi masih ngomong gitu. Ada penumpang di mobil, anak kecil. Sir, enggak dibalas. Enggak perlu, berkati aja dia gitu. Nah memang melakukannya tenang aja, jangan langsung emosi, jangan langsung naik pitam gitu kan. Tenangkan hatimu. Oh ya udah, dan berkati ya. Waktu kemarin si Joe kejadian katanya di jalan. Mereka ini cerita dari Joe, mereka lagi model begini. Ada tadi kejadian di jalan gitu kan. Gara-gara orang yang menyeberang ya. Nah, ada orang nyebrang. Mereka udah ngerem. Terus yang di sampingnya juga ada motor, dia ngerem. Tapi mobil yang di belakang dia nggak awas, mungkin apa ngantuk ke kemambelan, motor yang ngerem ini ditabraknya. Sampai berguling-guling, si Jo di sampingnya, udah dekat banget gitu kan. Untung bukan pas mobil itu di belakang si Jo, tapi orang itu yang ditabraknya, sampai berguling-guling katanya. Artinya begini, itulah perlunya berdoa sebelum kemana-mana, sebelum jalan. Amin. Ya, berdoa teman-teman. Apalagi kalian yang baru dibaptis, ya di saat-saat ini akan semakin tahu kalau kalian mengendarai Tuhan. Iya ya. Pengalaman bersama Tuhan bertambah lagi nih gitu. Pasti nanti akan muncul. Mungkin Felicia ada yang ngomong kasar ke dia umumnya di luar sana, kita nggak tahu. Tapi dengan tenang hatinya, oh udah, aku udah hidup baru. Oke, itu nggak perlu dibalas. Sama yang dibilang moral tadi. Mungkin ada di luar sana yang bikin hatinya kesal, ya bad mood gitu kan. Tapi udah lepaskan aja pengampunan. Auranya akan beda. Kalian akan, kok beda dia ya? Nah tadi yang diceritakan si Nikolas, kamu kan udah dibaptis, kamu gak usah lagi ikut dalam grup itu. Dalam hati saya itu mujizat itu. Tuhan yang menjamah temannya si Nikolas, ya kan? Dan dia juga pernah cerita gitu di parkiran. Dia diajak temannya, yuk ikut gak? Kita mau tawuran ini. Kalau masuk sekolah sana, ayo bareng kita. Dan dia nolak, enggak, aku enggak ikut lagi kayak gitu. Kayaknya, sok suci kamu, memang dibilang gitu, atau sok kudus kamu gitu. Tapi udah, biarin aja. Karena apa? Gak ada untungnya, gak ada gunanya. Nah, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, ya, bagaimana cara membangun manusia roh dan mengenakan manusia yang baru? Nah, ini dia, ya, sebagai kesimpulannya, miliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah, dan berpuasa. Ambil belajar aja berpuasa, mudah.
Contohnya gini, seperti hari Sabtu, model puasa kita begini, dari malam sampai pagi kita gak usah makan, ya, sampai siang jam 12 gak usah makan, minum air putih boleh. Mungkin bagi saudara kita yang kidal, emang gak ada puasa kayak gitu, boleh minum? Iya, boleh, itu di hati kita, kembali ke hati kita aja. Ya kan, Tuhan aku mau menjaga hidupku. Tapi kalau saudara mengambil, udahlah makan dan minum gak usah, boleh juga, nanti jam 12 baru makan. Tapi kalau air putih silakan aja. Kan gak ada, kalau malam ini kita puasa dengan air putih gak lapar kok. Dengan minum juga kita udah segar tenggorokan, gitu kan. Jadi bukan hanya puasa fisik saja, tapi hati paling utama. Amin. Ya. Nah, kedua, tiap hari disiplin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ikuti pembacaan di grup kita. Satu pasal aja kok. Ambil mana ayat yang terbaik, kirimkan di grup. Iya, jangan stop. Ya, jangan bolong-bolong. Baca firman Tuhan. Karena apa? Kerohanian kalian, roh kalian akan terus dibangun. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyalibkan manusia lama, tidak membiarkan anggota tubuh dikuasai dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melainkan menyerahkannya kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Menyalibkan manusia lama. Ini memang perlu spirit, perlu kekuatan. Tuhan tolong saya. Dalam hal ini aku sering jatuh di dalam titik ini Tuhan. Mampukah saya? Mungkin, wah Tuhan kok jatuh melulu di situ ya. Tuhan, Engkau saja yang berjalan di depanku. Dengan kekuatanku aku gak bisa, tapi dengan kekuatan Tuhan pasti bisa. Katakan sama Tuhan gitu, ya. Jangan dengan, oh saya pasti bisa. Tapi di situ libatkan Tuhan, biar jangan jatuh di dalam lubang yang sama, ya. Karena lubang yang sama itu nanti kalau itu terus, memang iblis tahu di mana kelemahan si Jonathan ini ya. Iblis itu tahu aja di mana kelemahan si David ini. Kadang-kadang diungkit di situ. Tapi ingat, iblis dengar, kamu gak ada hak lagi. Kalau umpamanya gini, tiba-tiba itu datang menggoda dosa yang sulit, namanya apa yang menjatuhkan itu, langsung ambil sikap tidak, katakan tidak. Terus setelah itu ambil firman atau berdoa kamu sebentar. Sambil jalan pun azam Tuhan, aku harus boleh lolos, aku harus lolos dalam situasi ini. Aku mampu, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong. Kalau umpamanya kamu lagi duduk itu menggoda umpamanya, jalan aja, langkahkan dari kursi. Ya, itu akan membuat pikiranmu, akan membuat melihat suasana yang lain, dan itu akan pergi gitu kan. Ya, jangan terfokus di situ. Nah, itu caranya menyalibkan manusia lama, ya. Dan poin terakhir, pengalaman dan pengenalan akan Tuhan itu perlu. Pengalamanmu tadi akan semakin jadi. Kalau kamu semakin kuat menahan diri dan bisa menguasai diri, pengalamanmu bersama Tuhan pasti makin keren. Ya, pasti makin kuat. Ya, pasti makin kokoh. Saya yakin dan percaya itu. Nah, untuk itu, ayo anak-anak muda, Rise Up Youth. Di sini saya lihat ada beberapa orang yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Kita doakan mereka, ya, agar mereka ikut bersama dengan kita. Nah, mungkin nanti gini, kalau dicek, kita anak muda di sini ada 25 sampai ke 30 justru, atau 20-an sampai ke 25. Coba cek, contohnya si Daniel kemana, kok nggak datang, kemana gitu kan? Kalian, Eril tadi saya WA juga, Orlando juga, Marlon yang bilang gitu tadi, aku mungkin nyusul sir, katanya gitu tadi. Anak-anak yang lain coba umpamanya yang cewek, diingatkan teman-temannya. Begini, kita kerjasama. Kalau umpamanya begitu flyer udah jadi siangnya, satu orang aja kalian japri, kompak kalian. Datangnya kita ketemu di gereja ya, gitu. Nah, sekarang kita dengan jolo gini, kali 2 aja, masing-masing mengingatkan satu, dan umpamanya dia datang, wah, ini jiwa-jiwa kan semakin banyak.
jangan ketinggal tadi seperti yang tadi. Asik minum gitu kan, jangan kita main rokok gitu kan. Wah begitu di rapture, ampun itu, tolong udah terlambat gitu kan, udah selesai gitu kan. Temannya udah diangkat ke surga, jangan sampai. Dan saya berdoa juga dari kita semua, jangan sampai ada tertinggal. Biarlah semua kita, nama kita tercatat di buku kehidupan itu, dan di saat Tuhan datang, nama kita tetap ada. Amin. Semangat kita, minyak kita tetap ada. Amin. Coba tepuk teman yang sebelummu, jaga minyakmu, jangan sampai kosong gitu. Jaga minyakmu, itu jangan sampai kosong, tetap jaga agar api itu tetap menyala. Kalau tiba-tiba datang, oh iya, ada saya lihat iman di sini, ada saya lihat imanmu, ada imanmu. Nah itulah iman yang terjaga tadi, yang terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga karena minyaknya ada. Yang 2 orang minyaknya kosong, makanya dia ketinggal. Jangan sampai ketinggal. Ya, yang ketinggal itu berat banget nanti yang akan dihadapi. Kenapa? Kalau Roh Kudus sudah diangkat, gak ada lagi anugerah. Wah, di dunia ini akan hukum rimba lah, gitu kan? Ya, udah kekasaran yang terjadi, gak ada lagi belas kasihan. Kalau masa zaman itu nanti yang terjadi. Tapi kita berdoa di saat waktunya Tuhan datang, ya kapanpun itu kita sudah siap. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Engkau Tuhan yang selalu menuntun dan mengajar kami. Bapa, ajari kami, mampukan kami, tuntun kami lewat firman-Mu. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah tertanam di hati dan pikiran kami. Biarlah semua kami menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengar saja, tapi kami mau melakukannya, belajar dari cara Tuhan, memandang dari cara pandang Tuhan, melangkah seperti kakinya Tuhan, melakukan sesuatu seperti tangannya Tuhan, memandang sekeliling kami, karena masih banyak yang harus kami kerjakan di waktu-waktu semakin singkat ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa anak-anak muda diselamatkan. Bapa, ini hidup kami masih menapak di atas bumi, tapi di saat kami masih ada dan kami hidup, biarlah Bapa, hidup kami boleh menjadi garam dan terang. Secara khusus kami berdoa yang sudah dibaptis ya Bapa, terus Tuhan, terus Engkau Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan hati mereka. Seperti apa yang mereka alami, akan terus mengalami pembaruan hari demi hari dalam hidup mereka. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bersama Yesus, pasukan-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ini semakin cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari katakan bersama-sama,